suatu masa, ketika bumi masih bernapas dengan ritme yang berbeda, manusia berjalan berdampingan dengan raksasa-raksasa yang kini hanya hidup dalam mimpi kita. Ada serigala raksasa yang melolong di bawah bulan purnama Amerika Utara. Gigi taringnya sepanjang pisau, matanya menyala dalam kegelapan. Ada mamut berbulu tebal yang melintasi padang es, gatinya seperti sabit bulan. Lalu di pulau-pulau terpencil, burung-burung raksasa tanpa sayap berlari di hutan, dan seekor burung aneh yang tak bisa terbang, begitu jinak hingga ia sendiri yang menjemput mautnya. Mereka semua pernah bernapas di dunia yang sama dengan kita. Mereka pernah mendengar langkah kaki manusia. Mereka pernah melihat bayangan kita di bawah cahaya matahari yang sama. Tapi satu demi satu, mereka menghilang. Bukan karena bencana alam yang tiba-tiba, bukan karena letusan gunung api yang mematikan. Mereka punah pelan-pelan. Beberapa dalam ribuan tahun, beberapa hanya dalam hitungan puluhan tahun. Dan satu di antaranya mati di depan mata kita, di dalam kandang tahun 1936. Dari kegelapan zaman es yang paling purba hingga hembusan napas terakhir di abad modern, hari ini kita akan menelusuri jejak mereka, dari yang pertama kali lenyap hingga terakhir meninggalkan dunia ini. 5 kisah, 5 tragedi, satu pola yang sama, yang terus berulang hingga hari ini. Ini adalah kronologi kepunahan dari direwolf hingga thylacine. Dan pertanyaan yang paling mengganggu, apakah kita, manusia, selalu menjadi akhir dari segalanya? Jauh sebelum kota-kota berdiri, jauh sebelum jalan raya membelah benua Amerika Utara, ada suara lain yang menguasai malam, sebuah lolongan panjang, dalam, dan asing bagi telinga manusia modern. Ia bukan serigala yang kita kenal hari ini. Ia lebih besar, lebih kekar dengan rahang yang mampu menghancurkan tulang, dan tubuh yang dibentuk untuk menghadapi dunia yang keras. Hewan itu adalah direwolf. Selama bertahun-tahun, banyak yang mengira direwolf hanyalah versi raksasa dari serigala abu-abu modern. Namun, penelitian genetik mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Mereka bukanlah nenek moyang langsung serigala masa kini. Mereka adalah cabang evolusi yang berbeda, kerabat jauh yang menempuh jalannya sendiri selama jutaan tahun. Direwolf atau Aenosyanthyrus hidup di Amerika Utara selama ratusan ribu tahun. Mereka berburu di padang rumput luas yang dipenuhi mamalia raksasa zaman es. Dengan berat mencapai sekitar 60 hingga 70 kg. Tubuh mereka lebih padat dan berotot dibanding kebanyakan serigala modern. Gigitan mereka luar biasa kuat. Gigi-giginya dirancang bukan hanya untuk merobek daging, tetapi juga memecahkan tulang demi memperoleh sumsum yang kaya nutrisi. Mangsa mereka bukanlah hewan kecil. Mereka berburu mangsa besar dengan cara berkelompok. Sasaran buruan mereka seperti bison purba, kuda liar Amerika, unta purba, bahkan anak mamut yang terpisah dari kawanannya. Namun sekitar 12.000 tahun yang lalu, dunia mulai berubah. Es yang selama ribuan tahun menyelimuti bumi mulai mencair. Padang rumput berubah, cuaca menjadi tak menentu, dan di saat yang hampir bersamaan, manusia mulai menyebar ke seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, direwolf harus berbagi dunia dengan pemburu baru. Pemburu yang tak memiliki taring, tak memiliki cakar, namun mampu menjatuhkan mamalia terbesar dengan kecerdikan dan senjata batu. Lalu, apa yang sebenarnya membunuh direwolf? Para ilmuwan belum sepenuhnya sepakat. Perubahan zaman es, khususnya akhir Pleistosen menuju Holocene, adalah salah satu faktor utama dan paling signifikan yang menyebabkan kepunahan. Kepunahan ini terjadi sekitar 13.000 hingga 10.000 tahun lalu, tepat saat transisi dari zaman es terakhir ke periode yang lebih hangat. Hilangnya mangsa besar juga berpengaruh terhadap kepunahan direwolf. Ditambah adanya manusia dan kompetitor lain seperti saber-tooth juga menggeser populasi direwolf.
sekitar 10.000 tahun yang lalu, lolongan terakhir direwolf menghilang dari malam Amerika Utara. Dan tanpa disadari, itu hanyalah awal dari sebuah pola yang akan terus berulang. Karena setelah direwolf pergi, masih ada raksasa lain yang terus bertahan. Mereka berjalan di atas padang es. Mereka dilukis oleh tangan manusia purba. Dan sebagian dari mereka masih hidup ketika peradaban manusia mulai membangun keajaiban dunia. Inilah kisah tentang kepunahan mamut berbulu. Dengan tinggi mencapai lebih dari 3 meter di bahu dan berat badan hingga 6 ton, mamut berbulu adalah salah satu ikon terbesar zaman es. Tubuh mereka diselimuti lapisan lemak tebal dan bulu panjang berwarna coklat keemasan. Adaptasi sempurna untuk bertahan dalam suhu yang dapat membekukan hampir semua makhluk hidup. Telinga mereka lebih kecil dibanding gajah modern untuk mengurangi kehilangan panas. Ekor mereka lebih pendek dan di bagian bawah kulitnya tersimpan cadangan lemak yang membantu mereka melewati musim dingin yang panjang. Yang membuat kisah mamut begitu istimewa adalah kenyataan bahwa manusia tidak hanya pernah melihat mereka, melainkan manusia juga menjadikannya sebagai buruan. Nenek moyang kita melukis mamut di dinding gua, mengukir bentuk tubuh mereka pada gading, memburu mereka demi daging, kulit, tulang, dan bahan bakar dari lemaknya. Memburu mamut bukanlah perkara mudah. Seekor mamut dewasa dapat menghancurkan manusia hanya dengan satu hentakan. Karena itu, manusia berburu secara berkelompok, dengan strategi, kesabaran, dan keberanian yang luar biasa. Dari makhluk inilah manusia memperoleh makanan untuk berbulan-bulan, kulit untuk berlindung, tulang untuk membangun tempat tinggal, dan gading untuk membuat berbagai peralatan. Namun, kenapa mereka bisa punah? Ketika suhu bumi mulai meningkat sehingga es mulai mencair, padang rumput luas yang menjadi rumah mamut perlahan menghilang, digantikan oleh hutan dan rawa. Banyak ilmuwan percaya bahwa perubahan iklim memainkan peran besar dalam kemunduran populasi mamut, dan juga seiring bertambahnya populasi manusia juga berdampak terhadap aktivitas perburuan mamut. Sehingga kombinasi antara perubahan iklim dan perburuan manusia sudah sangat cukup menjadikan faktor kepunahan mamut. Tetapi inilah bagian yang paling mengejutkan. Ketika sebagian besar mamut telah menghilang dari daratan, sekelompok kecil masih bertahan. Di Pulau Wrangel, sebuah pulau terpencil di Samudra Arktik, mamut terakhir hidup dalam isolasi selama ribuan tahun. Ketika piramida Agung Giza telah berdiri selama berabad-abad, mamut masih ada, bahkan ketika peradaban Mesir berkembang menuju masa Cleopatra. Mamut telah punah belum terlalu lama dalam ukuran sejarah bumi. Mereka baru benar-benar menghilang sekitar 4.000 tahun yang lalu. Bayangkan menjadi mamut terakhir di Pulau Wrangel. Tak lagi ada kawanan besar yang memenuhi cakrawala. Tak ada jejak kaki yang membentang tanpa akhir di atas salju. Hanya sekelompok kecil penyintas yang perlahan menyusut dari generasi ke generasi. Mereka telah melewati badai salju yang tak terhitung jumlahnya. Bertahan dari perubahan zaman, menyaksikan manusia tumbuh dari pemburu sederhana menjadi makhluk yang mengubah dunia. Namun pada akhirnya, bahkan raksasa pun bisa kalah melawan waktu. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, jejak terakhir mamut tertutup oleh salju Arktik, dan salah satu makhluk yang paling megah yang pernah berjalan di bumi menjadi kenangan. Tetapi kisah kepunahan belum berakhir, karena jauh di belahan bumi selatan, di sebuah negeri yang terisolasi selama jutaan tahun, hidup burung-burung raksasa yang tak pernah belajar takut kepada manusia. Dan hanya dalam beberapa generasi setelah kedatangan kita, mereka lenyap. Inilah kisah tentang Moa. Beberapa spesies moa dapat mencapai tinggi lebih dari 3 meter ketika meregangkan lehernya, jauh lebih tinggi daripada manusia. Mereka tidak bisa terbang, bahkan berbeda dengan burung lain. Moa hampir tidak memiliki sisa sayap sama sekali. Evolusi telah menghapus kebutuhan untuk terbang. Selama ribuan generasi, moa hidup tanpa mengenal rasa takut. Tidak ada predator mamalia yang mengejar mereka. Tidak ada pemburu besar yang mengintai dari balik semak.
Satu-satunya ancaman alami mereka hanyalah predator dari langit, Hess Eagle, elang terbesar yang pernah dikenal manusia. Namun, bahkan predator itu pun telah menjadi bagian dari keseimbangan alam selama ribuan tahun. Sekitar 700 tahun yang lalu, manusia tiba. Para pelaut Polinesia, leluhur bangsa Maori modern, mencapai pulau-pulau ini setelah perjalanan panjang melintasi samudera. Dan di hadapan mereka, berdiri burung-burung raksasa yang tidak lari ketika manusia mendekat. Bagi manusia awal, moa adalah sumber makanan yang luar biasa. Seekor moa dapat memberi daging dalam jumlah besar. Telurnya sangat besar, dan mereka begitu mudah diburu. Manusia tidak hanya memburu moa dewasa, telur-telur mereka juga diambil. Habitat hutan dibakar untuk membuka lahan baru. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Moa tidak punah dalam ribuan tahun, tidak juga dalam ratusan generasi. Sebagian besar ilmuwan percaya bahwa setelah manusia tiba, moa lenyap hanya dalam waktu sekitar 100 hingga 150 tahun. Sebuah spesies yang bertahan jutaan tahun, hilang hanya dalam beberapa generasi manusia. Dan ketika moa menghilang, mereka tidak sendirian. Hess Eagle, predator raksasa yang bergantung pada moa sebagai mangsa utama ikut punah. Satu kepunahan memicu kepunahan lain. Ratusan tahun setelah moa lenyap, di sebuah pulau kecil di Samudra Hindia, hidup burung lain yang juga tidak mengenal rasa takut. Ia tidak bisa terbang, tidak agresif, tidak cepat, dan begitu jinak, hingga manusia bahkan tak perlu mengejarnya. Burung itu adalah Dodo. Tidak ada manusia, tidak ada predator besar, hanya suara ombak, angin, dan burung-burung yang berevolusi tanpa rasa takut. Di pulau inilah hidup salah satu hewan paling terkenal dalam sejarah kepunahan. Tubuhnya gemuk, paruhnya besar dan melengkung, sayapnya kecil dan tak mampu mengangkat tubuhnya ke udara. Dodo adalah keturunan burung merpati yang selama ribuan generasi berevolusi tanpa ancaman pemangsa. Mereka tidak takut kepada manusia, karena selama jutaan tahun mereka tidak pernah punya alasan untuk takut. Pada akhir abad ke-16, para pelaut Eropa tiba di Mauritius, dan untuk pertama kalinya, Dodo bertemu dengan spesies paling invasif di bumi. Catatan para pelaut menggambarkan Dodo sebagai burung yang lambat dan jinak. Mereka bahkan mendekati manusia dengan rasa ingin tahu. Beberapa bisa ditangkap hanya dengan tangan. Namun ironisnya, manusia mungkin bukan pembunuh terbesar Dodo. Yang benar-benar menghancurkan mereka adalah dunia baru yang ikut di bawah manusia. Tikus, babi, anjing, kucing, hewan-hewan asing ini menyerbu pulau Mauritius dari kapal-kapal manusia. Dan begitu tuh yang bersarang di tanah, itu adalah bencana. Hutan mulai dibuka, ekosistem berubah, sarang-sarang Dodo dihancurkan sebelum anak-anak mereka sempat menetas. Dalam waktu yang sangat singkat, populasi mereka runtuh, dan kemudian mereka menghilang. Tanggal pasti kepunahan Dodo masih diperdebatkan, namun sebagian besar ilmuwan percaya bahwa Dodo terakhir mati sekitar abad ke-17, kurang dari 1 abad setelah manusia tiba. Ironisnya, justru karena kepunahannya, Dodo menjadi abadi. Namanya kini menjadi simbol global untuk spesies yang hilang karena manusia. Namun pada masanya, hampir tidak ada yang benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak ada upaya penyelamatan, tidak ada konservasi, tidak ada yang berpikir bahwa seekor burung yang begitu melimpah bisa benar-benar lenyap. Dodo tidak dibunuh oleh satu tembakan, ia dibunuh oleh perubahan dunia yang datang terlalu cepat. Dan berabad-abad kemudian, manusia masih belum belajar. Berbeda dengan werewolf, mamut, moa, atau Dodo, kepunahan kali ini tidak tersembunyi di balik kabut sejarah. Kita melihatnya, kita memotretnya, kita merekam gerakannya, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia modern, kita menyaksikan sebuah spesies besar yang menghilang di depan kamera. Hewan itu adalah Thylacine, atau yang lebih dikenal sebagai harimau Tasmania.
Namun sebenarnya ia bukan harimau dan juga bukan serigala. Thylacine adalah marsupial predator, kerabat jauh kanguru dan koala, yang berevolusi menjadi pemburu puncak Tasmania. Tubuhnya ramping, rahangnya dapat membuka sangat lebar, dan garis-garis hitam di punggungnya membuat tampak seperti perbatuan antara anjing dan harimau. Ribuan tahun lalu, Thylacine hidup di Australia, Papua, dan Tasmania. Namun setelah manusia membawa anjing dingo ke Australia, Thylacine perlahan menghilang dari daratan utama. Hanya Tasmania yang tersisa, sebuah pulau yang selama beberapa waktu menjadi perlindungan terakhir mereka. Lalu datanglah abad ke-19. Kolonis Eropa mulai membangun peternakan di Tasmania, dan tidak lama kemudian, Thylacine dianggap musuh. Mereka dituduh membunuh ternak. Pemerintah bahkan menawarkan hadiah uang bagi siapapun yang membunuh Thylacine. Selama puluhan tahun, ribuan Thylacine diburu. Ironisnya, banyak ilmuwan modern percaya bahwa reputasi Thylacine mungkin dibesar-besarkan. Mereka kemungkinan adalah hewan yang relatif pemalu dan jarang menyerang manusia. Namun, perburuan bukan satu-satunya masalah. Habitat mereka tersebut menyusut, penyakit mulai ikut menyebar, dan populasi mereka menjadi terlalu kecil untuk pulih. Pada awal abad ke-20, Thylacine hampir lenyap, dan kemudian hanya tersisa satu. Seekor Thylacine terakhir hidup sendirian di kebun binatang Hobart, Tasmania. Namanya kini dikenal sebagai Benjamin. Tidak ada pasangan, tidak ada keluarga, tidak ada harapan bagi spesiesnya. Malam 7 September 1936, suhu turun drastis. Benjamin dikunci di luar kandangnya, tanpa perlindungan dari hawa dingin Tasmania. Keesokan harinya, ia ditemukan mati, dan bersama napas terakhirnya, berakhir pula seluruh spesies Thylacine. Tidak seperti mamut atau werewolf, kita tidak perlu membayangkan Thylacine. Kita melihat matanya, cara ia berjalan, cara ia menguap di depan kamera. Itulah yang membuat kisah ini terasa berbeda. Kepunahannya terasa nyata, dekat, dan modern.